Selamat datang kembali dalam kupasan kita kali ini. Kita mau coba ngupas ide menarik nih dari ringkasan buku David Bach di Automatic Millionaire. Ternyata kunci jadi kaya tuh mungkin bukan soal kerja keras atau disiplin baja gitu ya. Oh iya, terus soal apa dong? Justru soal jadi males. Tapi malesnya ini dalam konteks males ngambil keputusan finansial yang sama berulang-ulang gitu. Wah, menarik tuh. Iya kan? Pernah nggak sih ngerasa niat nabung udah kuat banget, tapi kok ya susah gitu eksekusinya? Sering banget kayaknya ya, banyak yang ngalamin itu. Nah, mungkin itu bukan kurang niat, tapi cuma capek aja. Betul, ini poin yang penting banget. Materi ini bilang, seringkali kita gagal finansial itu bukan karena nggak tahu caranya, sama sekali bukan. Terus kenapa dong? Tapi karena kita terlalu ngandelin kemauan, willpower itu loh. Willpower. Iya, dan kemauan itu ternyata kayak otot. Bisa capek juga. Ada istilahnya kan, decision fatigue. Kelelahan ngambil keputusan. Oke, decision fatigue. Jadi makin banyak keputusan kecil? Betul, makin banyak keputusan kecil seharian. Mau makan apa, balas email yang mana dulu, pilih baju apa, makin terkuras energi mental kita. Akibatnya? Ya pas udah capek gitu, lebih gampang milih kesenangan sesaat. Kayak jajan impulsif daripada mikirin nabung buat jangka panjang. Males mikir lagi kan? Masuk akal sih, jadi sistem otomatis ini kayak semacam jalan pintas cerdas gitu ya, buat ngakalin keterbatasan energi mental kita. Persis. Jadi kita atur sekali aja di depan, capeknya sekali itu aja. Habis itu, ya biarin sistemnya jalan sendiri. Oke. Nah, mari kita bedah nih, gimana caranya Anda bisa menerapkan autopilot keuangan ini? Kita mulai dari mana dulu ya? Mungkin dari nyadar dulu uang kita kemana aja kali ya, kecil. Yang seringnya nggak terasa itu loh. David Bach nyebutnya faktor latte. Faktor latte. Udah sering denger sih istilah ini. Iya, tapi ini bukan cuma soal kopi mahal aja ya sebenarnya. Maksudnya itu ya pengeluaran rutin kecil apapun yang kalau ditotal-total, ternyata jadi gede juga. Kayak tetesan air gitu ya. Netes terus, dikit-dikit, tahu-tahu embernya penuh. Nah, pas banget analoginya. Contoh lokalnya banyak banget loh. Di ringkasan ini disebutin, misal nih, segelas kopi kenangan aja, anggaplah Rp22.000. Kalau tiap hari kerja, sebulan udah berapa tuh? 22.000 kali 20 hari kerja. Wah, 440.000 ya? Betul, itu baru kopi. Coba perhatiin lagi. Ongkos kirim ojol yang kayaknya receh. Biaya parkir pakai e-wallet yang cuma 1.000-2.000. Terus dikit-dikit check out barang murah di marketplace. Oh iya benar. Atau langganan streaming musik, film? Nah, itu dia. Spotify, Netflix, Disney+. Kalau digabung-gabung lumayan juga kan? Tanpa sadar, bisa ratusan ribu bahkan jutaan loh habis di pos-pos yang nggak kerasa ini. Dan efek jangka panjangnya ini nih yang bikin, wah kaget. Coba deh ngirit 20.000 aja sehari, itu setahun udah berapa? 20.000 kali 365, sekitar 7,3 juta ya? Iya, anggaplah 7,2 juta deh biar gampang. Nah, kalau uang segitu diinvestasiin, dengan asumsi katakanlah hasilnya 10% setahun, materi ini ngitungnya gimana? Di sini dihitung, dalam 30 tahun itu bisa jadi lebih dari 1,1 miliar. Serius? 1,1 miliar dari 20.000 per hari? Iya, fantastis kan angkanya? Dari sesuatu yang awalnya kita anggap, sepele lah. Gila sih, Tapi, nah ini penting nih. Tujuan kita ngelihat faktor latte ini bukan buat bikin hidup jadi sengsara loh ya. Bukan berarti harus stop ngopi sama sekali atau nggak boleh jajan. Oh oke. Terus tujuannya apa? Ini tuh lebih kayak alat diagnostik. Buat apa? Buat bangun kesadaran. Itu aja dulu. Kesadaran ya, biar melek gitu. Betul. Begitu Anda sadar nih, oh ternyata uang kecil saya ngalirnya ke sini toh. Baru deh Anda punya pilihan yang lebih jernih. Mau lanjut? Atau uangnya dialihkan ke tujuan lain yang lebih penting. Jadi ini soal pilihan sadar, bukan paksaan. Oke, paham. Jadi sadar dulu, baru tentukan pilihan. Tapi kan kesadaran aja nggak cukup ya. Kalau udah sadar tapi nggak ngapa-ngapain, ya bocornya tetap jalan terus. Nah, bener banget. Disinilah masuk inti strateginya David Bach. Namanya Pay Yourself First atau PYF. Bayar diri Anda terlebih dahulu. Bayar diri sendiri dulu. Gimana tuh maksudnya? Ini bukan sekedar aturan biasa, tapi kayak semacam trik psikologis gitu. Artinya, begitu Anda terima penghasilan, gaji misalnya,
hal pertama yang Anda lakukan itu adalah sisihkan sebagian buat masa depan Anda, buat tabungan atau investasi, Oh, jadi sebelum bayar tagihan, sebelum belanja. persis, sebelum semuanya, ini benar-benar prioritas nomor 1. Wah, ini kebalikannya dari kebiasaan umum banget ya. Kebanyakan orang kan Terima gaji, bayar semua tagihan, bayar cicilan, beli kebutuhan, jajan-jajan, nah baru sisanya ditabung. Itu pun kalau ada sisa kan? iya sih, seringnya gitu. Nah, PYF ini membalik urutannya. Prioritaskan diri Anda di masa depan dulu. Amankan dulu jatah buat masa depan. Ajaibnya nih, seperti yang dijelasin di sini, kita itu cenderung bisa kok beradaptasi hidup dengan sisa uang yang ada setelah porsi PYF itu diamankan. Jadi kayak dipaksa cukup gitu ya. Bukan dipaksa sih, lebih ke adaptasi alami aja. Otak kita akan cari cara kok buat cukup dengan yang tersisa. Oke. Nah, besarannya berapa nih PYF ini? Ada patokannya nggak? Ada. Batch nyaraninnya pakai persentase dari penghasilan bruto ya. Jadi sebelum kena potongan pajak dan lain-lain. Oke, bruto. Berapa persen? Kalau kelas menengah, mungkin bisa mulai dari 5-10%. Kalau Anda serius mau bangun kekayaan, naikkan ke 10-15%. Nah, kalau targetnya mau jadi kaya raya, ya 15-20% atau bahkan lebih. Wow, lumayan juga ya 15-20%. Ada juga patokan praktisnya nih. Sisihkan aja setara penghasilan 1 jam kerja per hari Anda. Itu kira-kira sekitar 12,5% lah. Oh, 1 jam kerja per hari. Contohnya gimana tuh? Misal nih, gaji bruto Anda 10 juta sebulan. Kalau mau PYF 15%, berarti kan 1,5 juta ya. Nah, 1,5 juta itu langsung, begitu gajian, cus, dialihkan ke pos masa depan. Diamankan duluan. Oke, kebayang. Jadi 1,5 juta itu langsung diselamatkan gitu ya. Nah, terus uang hasil PYF tadi ditaruh di mana? Biar otomatis juga gitu. Nah, ini dia bagian pentingnya. Uang PYF tadi perlu rumah yang otomatis terisi. Disinilah sistem otomatisnya bekerja. Coba bayangin kayak piramida deh. Piramida? Iya, fondasi paling bawah yang paling kuat dan paling penting itu dana pensiun. Ini buat jangka super panjang kan? Terus di atasnya ada dana darurat. Ini buat jangka menengah lah ya. Baru di atasnya lagi tujuan-tujuan lain kayak mau beli aset atau lunasin utang. Kita fokus bangun 2 fondasi pertama ini dulu secara otomatis. Oke, dana pensiun dan dana darurat. Gimana cara otomatisasinya? Mulai dari pensiun dulu ya. Sip. Langkah pertama, otomatisasi dana pensiun. Yang paling dasar nih, pastikan potongan wajib BPJS Ketenagakerjaan Anda itu udah jalan otomatis dari gaji. Kan ada tuh buat jaminan hari tua, JHT, sama jaminan pensiun, JP. Itu udah otomatisasi paling dasar. Oh iya, itu kan emang dipotong dari kantor ya biasanya. Betul. Nah, cek lagi. Kalau kantor Anda nawarin program DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, apalagi kalau ada matching kontribusi dari perusahaan. Matching contribution? Maksudnya perusahaan ikut nambahin gitu? Iya. Misalnya Anda setor sekian persen, perusahaan nambahin sekian persen juga. Wah, itu jangan dilewatin. Manfaatin banget. Itu kayak dapat uang tambahan gratis loh. Wah, oke. Harus dicek nih di kantor. Terus selain itu? Nah, selanjutnya, Anda bisa buka rekening sendiri di aplikasi investasi reksadana. Banyak kan sekarang? Ada Bibit, Bareksa, dan lain-lain. Pilih salah satu. Oke, terus? Terus aktifkan fitur auto debit atau transfer terjadwal dari rekening gaji Anda. Jadi, tiap tanggal gajian, otomatis ada dana yang ditransfer dan langsung dibelikan reksadana. Pilihannya bisa reksadana pasar uang atau RDPU, ini risikonya relatif rendah. Atau kalau mau potensi hasil lebih tinggi sedikit, bisa ke reksadana indeks, misalnya yang ngikutin IDX 30 atau LQ45 gitu. Sip. Jadi dana pensiun otomatis lewat BPJS, DPLK kalau ada, plus auto debit reksadana ya. Sekarang dana darurat gimana? Oke, langkah kedua, otomatisasi dana darurat. Ini jaring pengaman finansial kita kan? Kalau ada apa-apa mendadak, nah ini penyelamatnya. Penting banget ini mah. Penting banget. Pertama, hitung dulu kebutuhannya berapa. Idealnya sih 3-6 kali pengeluaran penting bulanan Anda ya. Pengeluaran pokok aja. Oke, 3-6 bulan pengeluaran esensial. Udah dapat angkanya terus? Buka rekening tabungan terpisah, khusus. Cuma buat dana darurat ini. Saran bagusnya nih, pakai bank yang beda dari rekening utama Anda sehari-hari. Mungkin bank digital gitu, biar nggak gampang diutak-atik.
Kenapa harus beda, Bang? Tujuannya, out of sight, out of mind. Biar nggak kelihatan saldonya, dia buka M-Banking utama. Jadi nggak tergoda dipakai buat yang lain. Haha, bener juga sih. Biar aman ya. Iya. Nah, terakhir, tinggal atur deh transfer otomatis dari rekening gaji Anda ke rekening dana darurat ini setiap bulan. Sampai target 3-6 bulan tadi tercapai. Setelah tercapai, ya udah otomatisasinya bisa dihentikan atau dialihkan ke tujuan lain. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya dari obrolan kita, kunci kekayaan ala David Baki ini intinya bukan soal nyiksa diri, bukan soal nahan-nahan pengen jajan terus, tapi soal Bangun sistem finansial yang cerdas, yang pintar, yang jalan sendiri, otomatis. Gitu kan? betul, mengenali faktor latte kita masing-masing buat kesadaran, terus terapin bayar diri Anda terlebih dahulu atau PIF itu secara otomatis. Nah, ini langkah awal yang kayaknya kuat banget ya dampaknya. Banget. Dan yang paling krusial itu ya, mulai aja dulu. Sekarang juga kalau bisa. Sekecil apapun nggak masalah. Coba deh, atur satu aja transfer otomatis hari ini. Mau itu buat reksadana atau dana darurat. Jadi nggak usah nunggu sempurna ya. Nggak perlu. Konsistensi ngejalanin sistem ini jauh lebih penting daripada nunggu momen yang pas atau nunggu punya uang banyak baru mulai. Biarin aja sistem ini kerja diam-diam di latar belakang buat Anda. Lama-lama juga kerasa hasilnya. Sip. Nah, menariknya nih, di materi ini juga tadi sempat disebut sekilas soal otomatisasi untuk kebaikan atau filantropi ya. Oh iya bener. Ini jadi mikir juga sih, mungkin ini bisa jadi pertanyaan reflektif buat Anda yang dengerin juga. Kalau misalnya Anda udah berhasil nih ngatur otomatisasi buat keamanan finansial masa depan, kira-kira otomatisasi apa lagi ya yang bisa Anda terapin buat mencapai tujuan-tujuan hidup Anda yang lain? Yang mungkin nggak melulu soal uang? Pertanyaan bagus tuh buat direnungin. Otomatisasi buat belajar hal baru mungkin? Atau buat jaga kesehatan? Banyak ya kemungkinannya. Iya, banyak banget. Wah, nggak kerasa ya, udah cukup dalam nih kita ngupasnya. Semoga bermanfaat ya.